Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Kita jumpa kembali dalam acara Lidah Jaim, yaitu lihat dunia melalui jendela iman. Artinya kita akan komentari hal-hal dalam dunia ini, peristiwa atau apa saja, tetapi seluruh perspektif iman Kristiani. Hari ini tema kita adalah errare humanum est, perseverare diabolicum. Apa itu? Errare artinya berbuat salah, keliru, itu manusiawi. Tetapi ketika orang terus-menerus membuat kekeliruan, itu tidak manusiawi lagi, itu diabolicum. Ya, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Terus sekalian, kita sering menertawakan orang yang berbuat salah, orang yang buat kekeliruan, kita soraki, kita ejek. Padahal setiap orang bisa salah. Dan siapa biasanya kita ejek dan kita soraki? Itu orang yang kita tahu, yang kita tidak suka. Dan mungkin kita rasa orang ini tidak ada kelompok pendukung, sendirian, orang yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak akan mampu membayar pendukung, yang tidak pernah mau ikuti maunya orang banyak, yang tidak mau diperbudak, yang berusaha hidup baik dan benar, yang menampilkan kemandirian baik dalam berpikir maupun bersikap. Orang seperti itulah yang kita sasar. Orang-orang begini yang dibenci dan diharapkan kehancurannya, kalau bisa secara memalukan dan menjadi tontonan. Dari mana semangat menghakimi dan menghajar beramai-ramai? Sebagaimana Homo sapiens yang muncul kira-kira 100.000 tahun yang lalu dan pelan-pelan menggeser Homo neanderthal sejak 50.000 tahun lalu, Homo sapiens memulai kehidupan dengan menjadi makhluk yang berburu. Nanti baru sekitar antara 5.000 sampai 9.000 tahun yang lalu mulai bercocok tanam. Nah, sebagai makhluk berburu, maka umumnya beramai-ramai dalam satu organisasi, karena persenjataan berburu masih dari bahan batu. Peralatan tembaga baru muncul kira-kira 500.000 tahun yang lalu sebelum Kristus, dan peralatan besi kira-kira 1.100 tahun sebelum Kristus. Maka insting berburu itu puluhan ribu tahun tersimpan dalam memori Homo sapiens. Semangat berburu ini muncul secara biadab dalam membuli seseorang. Mengapa semangat membuli demikian tinggi? Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo sapiens mengatakan bahwa sebenarnya Homo sapiens itu bukanlah satu-satunya spesies makhluk bernama manusia yang pernah ada. Ada Homo sloensis yang musnah kira-kira 5.000 tahun lalu. Ada Homo denisova yang musnah kira-kira sesudahnya tidak lama. Ada Homo neanderthal musnah 36.000 tahun lalu. Lalu ada manusia kate dari Flores musnah kira-kira 12.000 tahun lalu, dengan sisa kerangka yang masih ada di Flores bagian barat. Diduga bahwa kemusnahan Homo sloensis, denisova, neanderthal, dan manusia kate dari Flores itu karena Homo sapiens. Homo sapiens memiliki daya musnah yang paling tinggi di antara spesies makhluk hidup yang pernah ada di bumi ini. Salah satu daya musnah yang membuat Homo sapiens melibas spesies makhluk lainnya adalah karena Homo sapiens mempunyai kemampuan berbahasa. Diduga Homo sapiens memiliki kemampuan berbahasa yang lebih dari spesies lainnya. Dan salah satu senjata dalam berbahasa adalah bergosip. Bergosip sebenarnya bukan hanya makhluk Homo sapiens, juga makhluk lain juga bergosip. Hanya bahwa gosip makhluk lain itu tidak memiliki daya gerak yang membangun massa menjadi satu kesatuan dengan saling menyemangati satu sama lain. Enggak. Tapi kalau kita lihat makhluk anjing ya, misalnya di dalam satu rombongan mereka itu saling memberi semangat dengan menggonggong, menghasut
memprovokasi temannya untuk mengejar. Tetapi begitu satu paling depan dihajar, langsung yang lain mundur, lari. Hilang nyali semua. Tak ada yang inisiatif ambil peluang, ambil alih kepemimpinan. Manakala pemimpinnya terkapar. Itu hanya Homo sapiens yang bisa demikian. Daya musnah berbahasa dari Homo sapiens itu bisa musnahkan puluhan juta manusia sesama Homo sapiens. Dalam buku Mein Kampf, Perjuanganku oleh Hitler yang ditulis tahun 1920-an, yang sebenarnya tidak punya dasar ilmu pengetahuan. Ini lebih merupakan gosip yang dibukukan. Itu bisa menggerakkan jutaan manusia fanatik untuk ikuti ide dari Hitler sendiri, yang kemudian menenggelamkan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Kata-kata tanpa dasar ilmiah menjadi propaganda yang memusnahkan. Apa yang diserang oleh propaganda? Yang diserang adalah apa yang diduga hal-hal buruk yang belum bisa dibuktikan buruknya di mana. Ini bukan sekedar errare lagi, bukan sekedar perbuatan salah, melainkan sudah merupakan perseverare, sesuatu yang disengaja, terencana dengan tujuan penghancuran kehidupan. Menjadi jelas bagi kita bahwa persoalan kita bukanlah sekedar errare, melainkan perseverare. Kita membaca misalnya dalam Kejadian 4 tentang kisah Kain dan Habel. Kain jadi panas hati oleh karena merasa korban persembahannya diabaikan oleh Tuhan, dicuekin gitu. Dan Tuhan lebih berkenan akan persembahan dari Habel adiknya. Dan Tuhan perhatikan Kain dan menegur. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Itu kata Tuhan ya. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, awal mula errare, kesalahan dan dosa itu bermula dari panas hati. Namun ketika panas hati tidak disadari, tetapi ditindaklanjuti menjadi perseverare. Dengan membandingkan kisah Kain dan Habel, lalu kita menyadari bahwa gosip sungguh memiliki tujuan yang akan ditindaklanjuti. Begitulah kita pahami bahwa ketika kita menyerang orang yang melakukan kesalahan menurut pandangan kita, seperti Kain, kita pun panas hati. Peringatan Tuhan terhadap Kain juga kena untuk kita, karena kita sebenarnya tidak berbuat baik. Jadi bila kita menyerang sesama kita yang melakukan kesalahan, bukanlah karena kita marah kepada kesalahannya, melainkan karena kita tidak berbuat baik. Kemudian kita melihat sendiri dalam diri kita, dalam diri orang demikian, bahwa itu adalah diri kita sebenarnya. Yaitu kita melihat kesalahan kita sendiri, lalu kita malu dengan kesalahan kita itu, malu dengan diri kita, tapi tidak berdaya. Untuk mengatasi ketidakberdayaan kita, kita pun membuli orang yang melakukan kesalahan. Selanjutnya kita baca dalam kisah Kain, yaitu bahwa dia mengajak Habel ke padang. Di sini kita melihat bahwa Kain bukan sekedar manusia yang bisa salah, melainkan dia sudah sungguh bersikap seperti diabolos, membiarkan dosa mencengkeramnya. Ini namanya perseverare, berkeras dalam errare. Kain membungkam suara Tuhan di dalam dirinya. Tuhan memang menciptakan kita sebagai makhluk fana yang rentan dengan kedosaan. Bukan supaya manusia jatuh dalam dosa, melainkan supaya kita berpaling kepada Tuhan. Tuhan menegur Kain untuk menunjukkan betapa Tuhan amat mengasihi ciptaannya. Tapi apa jawaban Kain? Memangnya aku penjaga adikku? Kain benarkan dirinya sendiri. Perseverare adalah membiarkan diri tetap di dalam kedosaan dan bahkan membenarkan perbuatan itu. Kain merasa memiliki dasar kokoh untuk membenarkan perbuatannya. Meskipun begitu, suara Tuhan bergema di hati. Apa yang telah kau perbuat? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Bagaimanapun kita berusaha membenarkan diri, tetap ada gugatan.
yang makin lama makin kita usahakan untuk bungkamkan. Caranya adalah antara lain kita persalahkan orang lain. Hitler menulis dalam bukunya Mein Kampf bahwa penyebab kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama adalah karena komunisme dan kaum Yahudi. Memang, menjelang akhirnya Perang Dunia Pertama, Jerman dilanda kekacauan sosial yang didukung oleh kelompok komunis, dan salah satu pemimpinnya bernama Rosa Luxemburg, perempuan keturunan Yahudi. Ini menjadi alasan pembenar bagi Hitler untuk kobarkan Perang Dunia Kedua dan pembunuhan orang Yahudi dan orang-orang lain yang anti ideologi Nazisme. Kita memang temukan orang-orang demikian atau kelompok yang selalu kobarkan kebencian dan lemparkan kesalahan pada orang lain atau kelompok tertentu. Kita cari kambing hitam. Biasanya kambing hitam adalah selalu orang yang tak berdaya atau kelompok yang kita pandang minoritas dan jadi gangguan. Mereka yang secara suka menggosip dan menyebarkan berita bohong, itu bukan sekedar iseng, melainkan itu terencana dan diatur ritmenya dan daya gempurnya diatur sungguh-sungguh. Kita bisa saksikan daya gempur berita bohong ini seperti yang memiliki daya hancur di kawasan tertentu di dunia ini, dan sampai hari ini masih mengalami pertempuran. Dan kita temukan situasi seperti itu di negeri kita ini. Ini karena memang perseverare in errore, dengan tujuan tertentu, sengaja untuk berbuat kekeliruan terus-menerus, dan itu menjadi benar. Errare humanum, berbuat salah itu manusiawi, tetapi perseverare diabolicum est. Namun ketika perbuatan jahat berlangsung terus atau dibiarkan, maka ini merupakan kejahatan yang terencana, dan ini merupakan kedosaan, bukan lagi manusiawi. Ini benar-benar merupakan suatu sifat dari setan. Kita bisa bedakan mana yang errare dan mana yang perseverare. Dengan kemampuan membedakan ini, kita bisa tahu mana kekeliruan karena memang manusiawi, tapi mana bisa keliru, dan mana kesalahan yang disengaja dan malah direncanakan. Kadang-kadang kita seperti tak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Namun, sebagaimana dalam cerita Kain dan Habel, Kain akhirnya melarikan diri dan alami hukuman. Demikian juga tidak akan berdosa terus-menerus, tidak akan jahat terus-menerus, akan mengalami akhir. Semua akan ada akhirnya, kata kitab suci Pengkhotbah. Tuhan akhirnya campur tangan. Tuhan akhirnya membuka kedok dari rencana kejahatan. Kejahatan tak pernah dibiarkan menguasai kehidupan manusia. Errare humanum est. Tuhan mengampuni, namun memberikan peringatan. Perseverare diabolicum. Tuhan akhirnya bertindak ketika orang terus-menerus berbuat jahat. Yang diperlukan adalah bahwa kita memohon kepada Tuhan untuk mampu mengenal tindakan terencana berbuat salah, dan mohon agar Tuhan menolong kita untuk mengatasi rencana jahat itu. Kejahatan merupakan kekuatan yang datang dari si jahat sendiri, yang hanya bisa dihadapi bukan dengan kekuatan semata-mata dari manusia, melainkan kita mohon perlindungan Tuhan. Itulah makna doa dari Bapa kami bagi kita. Antara lain agar kita tidak dikuasai oleh kekuatan jahat yang membuat kita berbuat jahat terus-menerus. Tuhan tetap berkuasa. Errare humanum est. Membuat kekeliruan itu sangat manusiawi. Tapi Tuhan tak akan biarkan kita untuk perseverare in errore, karena ini diabolicum. Dan Tuhan tidak memberikan mandat kepada diabolos untuk berkuasa. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Tuhan akan hancurkan diabolos, yaitu dia yang pecah belah persekutuan manusia, dia yang hancurkan peradaban. Tuhan akan hancurkan itu, kita tidak perlu takut. Sekian, sampai jumpa pada kesempatan berikut. Bagaimana kita program Lidah Jaim. Terima kasih.